Ya, cahaya merah yang menyebar. Ini yang terjadi khilaf. Ini yang menyebabkan terjadi perbedaan kadang-kadang di sini terlebih dahulu, di sini agak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka talabul ilm, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan Nabi SAW banyak sekali menjelaskan keutamaan seseorang duduk di majlis ilmu. Dan di antaranya yang sering kita dengar adalah hadis Nabi SAW, wa mujtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah perkumpulan mereka, ya, mereka membaca kitabullah, ya, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hati mereka ketenangan, ya. Allah timpakan pada hati kita ini ketenangan, ya, karena ini bagian dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah liputi orang-orang duduk di majelis ilmu ini dengan rahmatnya. Ya. Kita masuk surga Allah dengan rahmatnya Allah. Ya. Tidak ada satupun masuk surga dengan amalannya. Maka salah satu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang duduk di majelis ilmu. Kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah sebut, ya, orang ini di hadapan makhluk di sisinya. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa ketika seseorang menuntut ilmu. Dan inilah yang memotivasi kita untuk senantiasa terus duduk di majelis ilmu dan tidak pernah bosan dalam menuntut ilmu. Semakin kita tuntut ilmu itu, semakin nampak kebodohan kita. Ya, semakin bertambah ilmu kita, semakin nampak kebodohan kita. Semakin seorang tersebut tidak menuntut ilmu, semakin dia merasa pintar. Semakin dia merasa mengetahui segala sesuatu, padahal tidak. Ya. Maka semakin kita nuntut ilmu, maka semakin nampak kebodohan yang kita. Karena ilmu itu lautan. Ya. Kita gunakan waktu kita seluruhnya untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu hanya memberikan kepada kita cuma separuh. Kalau 24 jam full setiap hari kita nuntut ilmu, maka yang kita dapatkan dari ilmu itu cuma separuhnya saja. Bagaimana kalau kita hanya sekedar nuntut ilmu sejam, 2 jam sehari, berapa ilmu yang kita dapatkan? Ini menunjukkan ilmu itu sangat luas sekali. Ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Muwatta. Ya. Kita masuk pada hadis yang kedua. Berkata, ya, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, qala Urwah, wa laqad hadatsatni Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asra wa syamsu fi hujratiha qabla an tadhhar. Berkata Urwah, telah diberitakan kepadaku dari Aisyah, istri Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW, beliau salat asar, sedangkan matahari, ya, atau cahaya matahari, ya, di dalam kamar beliau tidak nampak, ya, atau bayangan-bayangan, ya, akibat cahaya matahari tersebut tidak nampak. Hadis ini Imam Malik mengatakan qala Urwah, ya. Sebagian orang kadang-kadang salah paham dari hadis ini. Dia mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang terputus.
Kenapa? Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Urwah bin Zubair. Tetapi maksudnya adalah ketika, dan ini salah satu ya para ulama, ketika mereka menyebutkan sebuah hadis ya, ketika mereka mengatakan qala Urwah ya, maksudnya ini sesuai dengan sanad sebelumnya. Ya, bukan sanad baru tetapi beliau memakai sanad sebelumnya. Sanad sebelumnya siapa? Yaitu sanad dari ya Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri ya. Imam Malik meriwayatkan dari Zuhri dari Urwah. Lain beda kalau beliau mengatakan waqala Urwah. Kalau beliau mengatakan ada waw di depannya itu menunjukkan sanad baru. Ya, tapi ketika beliau mengatakan qala tanpa ada waw itu menunjukkan sanad ini seperti sanad sebelumnya. Sanad ini seperti sanad sebelumnya. Nah, ini bahaya sekali ya. Orang kalau tidak mengerti semacam ini, ya dia kira ini sanad ini terputus. Imam Malik tidak bertemu dengan Urwah. Tetapi maksudnya adalah kata Imam Malik qala Urwah, maksud beliau dengan sanad sebelumnya yang saya riwayatkan dari Zuhri dari Urwah, ya dari Urwah. Kemudian di sini ya Imam Malik yang meriwayatkan dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW beliau sholat asar, sedangkan bayangan tersebut ya tidak nampak di dalam rumah beliau, di dalam kamar beliau. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW hidup beliau sangat sederhana. Rumah beliau sangat kecil, ya sangat kecil, sehingga dinding-dinding rumah beliau itu sangat pendek, ya. Tidak seperti ya dinding-dinding orang lain, karena begitu sederhananya Nabi SAW. Semakin dinding itu tidak panjang, ya, tidak tinggi, maka bayangan itu kalau matahari tidak terlalu meninggi, maka bayangan itu makin sedikit, makin tidak nampak. Ya, semakin kecil dinding itu, maka bayangan itu semakin pendek. Maksud di dalam hadis ini adalah ingin menjelaskan tentang bahwasanya Nabi SAW beliau bersegera melaksanakan sholat asar. Nabi SAW beliau menyegerakan pelaksanaan sholat asar. Ya. Dan kita tahu, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, waktu sholat asar itu adalah ketika bayang-bayang itu sama panjangnya. Inilah masuk waktu sholat asar. Ya. Dan di sini ya mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW beliau bersegera melaksanakan sholat asar. Dan sholat asar ini ya sholat yang paling utama di antara 5 sholat. Ya. Ya, kita tahu ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di antara 5 sholat ini yang paling pertama adalah sholat asar yang paling utama. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah semua salat. Dan salat wusta Allah khususkan, salat wusta, salat yang pertengahan. Para ulama, para mufassirin banyak menafsirkan salatul wusta ini adalah salat asar. Ya. Karena dia salat yang paling utama. Makanya hukuman orang yang meninggalkan sholat asar itu berbeda dengan hukuman orang yang meninggalkan selain sholat yang lainnya. Nabi SAW mengkhususkan secara khusus. Ya. Orang yang meninggalkan sholat asar, kata Nabi SAW, man taraka sholat al-asri muta'ammidan habita amaluh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan amalnya. Maka Allah hapuskan amalannya. Sebagian para ulama menafsirkan hadis ini, Allah hapuskan amalannya. Sebagian ulama bahwasanya orang meninggalkan satu sholat asar saja dia keluar dari Islam. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak. Allah binasakan, ya, Allah hapuskan amalannya pada hari itu. Akibat dia meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya ya, sholat asar ini sholat yang sangat penting. Ya. Bahkan Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man fatathu salat al-asr, faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang terlewatkan dari salat asar, kata Nabi SAW, maka seolah-olah dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Bapak Ibu, kita kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri atau kehilangan suami, ditambah dengan kehilangan harta, ini kesedihannya luar biasa.
Kata Nabi SAW, orang terlewatkan dari sholat asar lebih daripada itu kesedihannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, sholat asar ini sangat penting di dalam Islam. Dan sholat yang paling utama di antara semua sholat yang ada. Bukan berarti sholat zuhur tidak wajib, semuanya wajib. Tetapi yang paling utama di antara semuanya itu adalah sholat asar. Dan Nabi SAW, beliau bersegera untuk melaksanakan sholat asar ini. Di hadis ini Bapak Ibu ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama menjelaskan tentang waktu sholat asar itu disegerakan. Ya. Dan kita jelaskan pada pertemuan kemarin, sholat asar itu berakhir waktunya ketika matahari terbenam. Adapun ketika matahari mulai menguning di atas, ini adalah waktu yang makruh seseorang melaksanakan sholat asar. Ya. Maka hendaknya seseorang melaksanakan sholat asar dari masuk waktunya sampai sebelum matahari menguning, ya, langit menguning di atas. Ya. Maka itulah waktu yang bagus dilaksanakan sholat asar. Ya. Tetapi kalau seandainya ada kebutuhan, ada keperluan misalnya, maka tidak mengapa sholat setelahnya, yang penting sebelum terbenam matahari. Ya. Sebelum terbenam matahari. Ini adalah akhir waktu sholat asar. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana tawaduknya Nabi SAW, bagaimana sederhananya Rasulullah SAW. Ya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya rumah beliau itu sangat kecil. Ya. Makanya ya, Nabi SAW bukan beliau tidak mampu untuk meminta kepada Allah agar diberikan istana. Bukan Nabi SAW tidak mampu ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan harta yang begitu banyak, tidak. Tetapi bukan itu tujuan Nabi SAW. Ya. Makanya beliau mengatakan manusia ini hidup di dunia karena Nabi SAW seperti abirus sabil, seperti orang yang numpang lewat. Ya. Maka seseorang mengambil di dunia ini sesuai dengan keperluannya saja, sesuai dengan kebutuhannya saja. Makanya di dalam Islam itu tidak digambarkan orang itu banyak harta. Ya. Kebahagiaan itu dengan banyak harta. Di dalam Islam ya, Nabi SAW menggambarkan kehidupan yang bahagia, ya, kehidupan yang luar biasa, ya, kehidupan yang tentram, kehidupan yang makmur di dunia ini. Nabi gambarkan dengan gambaran yang sangat sederhana. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian ya, merasa aman pagi hari di rumahnya, dia merasa tenang di rumahnya, ya, tidak dikejar-kejar utang, ya, tidak dikejar-kejar orang, tenang hidupnya di rumahnya. Mu'afan fi jasadih, Allah sehatkan tubuhnya, jasadnya sehat, tidak ditimpakan berbagai macam penyakit. Ya. Kemudian kata Nabi, indahu qutu yaumih, dia ada sesuatu yang dia makan, walaupun sesuap dia makan, ya, tetapi ada yang bisa dia makan pada hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia memiliki dunia ini beserta isinya. Ini sebetulnya kebahagiaan hakiki. Ya. Untuk apa orang ya, punya banyak harta, ya, banyak harta yang akhir-akhirnya dia tidak bisa menikmati hartanya. Ya, hendak makan yang enak kada kawa, kolesterol. Ya, hendak makan ini yang manis-manis kencing manis. Ya, hendak ini banyak pantangan-pantangannya. Tidak bisa dia menikmati. Ya. Kenapa? Karena dia tidak disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasadnya, tubuhnya. Ya. Atau seseorang memiliki banyak harta tetapi dikejar dengan utangnya. Ya, kepikiran dengan utangnya, besok bayar siapa, besok aku macam, tidak tenang hidupnya. Ya. Ya. Untuk apa seseorang ya bisa makan yang enak-enak tapi dia makan dari sesuatu yang haram. Makanya Nabi SAW menggambarkan kehidupan yang sederhana itu, kehidupan yang bahagia itu dengan simpel sekali. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa beramal soleh. Itu orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang paling banyak bisa beramal soleh. Semakin kita banyak beramal soleh, maka kita ini semakin orang yang paling berbahagia. Semakin kita ini sedikit beramal soleh, maka ini semakin kebahagiaan kita itu berkurang. Ya. Antum kalau ingin bahagia di dunia ini banyak-banyak beramal soleh. Sholat malam, puasa sunnah, bersedekah, ya, menuntut ilmu, ya, mengajarkan ilmu. Maka semakin banyak kita beramal, maka semakin bahagia kita ini. Dan semakin kita merasakan nikmatnya iman.
Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia ini, kata Syekh Islam, ada surga. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak bisa merasakan surga di akhirat. Kemudian ditanya oleh Syekh Islam, apa itu surga dunia? Orang merasakan kelezatan dalam beramal saleh. Kelezatan dalam beramal. Dan ini adalah ya tolak ukur kita. Ya. Kalau kita merasakan kelezatan ya dalam beramal soleh, maka kita mendapatkan surga dunia. Dan subhanallah, ya orang kalau sudah merasakan kelezatan dalam beramal soleh, sekali saja dia tinggalkan perbuatan tersebut, dia merasa sedih. Ya. Orang kalau merasa lezat dalam menuntut ilmu, sekali saja dia tidak menuntut ilmu, merasa dia sedih. Kenapa? Dia mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Itulah surga dunia. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddatsana Abu Mus'ab قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين الوقت. Berkata ya Abu Mus'ab, karena kitab saya ini riwayat Abu Mus'ab, kalau di antum riwayat Yahya maka dia berkata Yahya. Ya, di kitab saya ini riwayat Abu Mus'ab. Berkata Abu Mus'ab, beliau berkata ya telah saya meriwayatkan dari Imam Malik ya. Dari Zaid Aslam ya, dari Zaid bin Aslam, dari Atha ibn Yasar. Sesungguhnya beliau berkata, Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, menanyakan tentang waktu sholat subuh. Ya. Kemudian Nabi pun diam. Ya. Kemudian sampai besok harinya Nabi pun sholat subuh. Nabi sholat subuh ketika terbit fajar. Ya. Kemudian pada besok harinya lagi Nabi pun juga sholat subuh ketika langit mulai cerah, ya, langit mulai agak terang. Ya. Kemudian Nabi berkata, Aina sa'il? Di mana orang yang bertanya waktu itu tentang waktu sholat? Di mana orang yang bertanya yang kemarin tentang waktu sholat subuh? Kemudian sahabat ini mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya orangnya yang bertanya kemarin. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya kata Rasulullah, waktu sholat subuh itu di antara dua waktu ini. Maksudnya di antara dua waktu yang beliau contohkan. Salat ketika terbit fajar dan salat ketika pagi sudah mulai cerah ya. Ya, sudah terang ya, pagi subuh itu sudah mulai terang. Inilah kata Nabi sallam, antara dua waktu inilah waktu salat subuh. Hadis ini Bapak Ibu, hadis di sanadnya terdapat kelemahan. Ya di sini disebutkan dari Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar ini dia meriwayatkan langsung kepada Nabi ya. Padahal beliau bukan seorang sahabat. Maka seorang selain sahabat, maka berarti dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia disebut seorang tabi'in. Nah, Atha bin Yasar ini beliau meriwayatkan langsung kepada Nabi SAW. Maka ini yang disebut dengan istilah para ulama dengan istilah mursal. Hadis yang mursal. Seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi SAW. Maka hadis ini adalah sanadnya lemah. Tetapi hadis ini memiliki jalur yang lain. Ya, jalur yang sahih yang diriwayatkan oleh Humaid At-Tawil dari Anas dengan hadis yang sama, dengan hadis yang persis. Karena ada jalur yang lain, jalur yang sahih, maka hadis ini kedudukannya sanadnya terangkat. Yang asalnya lemah menjadi hadisnya dan menjadi hasan li ghairihi. Ya, hadis ini, hadis dalam Muwatta ini. Hadis ini berbicara ya, menceritakan tentang masalah seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang waktu sholat subuh. Dan Nabi SAW tidak langsung beliau jawab. Dan ini subhanallah, Nabi ketika dalam perkara ibadah seringkali beliau mencontohkan saja. Tidak banyak berbicara. Ya. Makanya Nabi SAW ketika dalam masalah haji, dalam masalah ibadah haji, Nabi SAW ditanya tentang masalah haji, Nabi tidak menjelaskan.
tanggal 8 Ikam pergi ke sini ke Mina. Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau mencontohkan di hadapan para sahabatnya. Beliau cuma mengatakan dalam masalah haji apa? Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi SAW, ambillah dariku tata cara berhaji. Maka yang meriwayatkan, yang menceritakan kepada kita tata cara haji Nabi siapa? Para sahabat. Sahabat yang detail menceritakan. Jabir yang detail melihat bagaimana tata cara haji Nabi SAW. Sama seperti itu pula di dalam salat. Nabi SAW, beliau tidak banyak bicara tentang masalah salat. Tetapi beliau cuma mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Yang menceritakan secara detail salat Nabi siapa? Bukan Nabi, tetapi para sahabat beliau. Ini kata para ulama, ya. Kadang-kadang perbuatan itu sangat berpengaruh ya pada seseorang. Ya. Kadang-kadang perbuatan itu lebih berpengaruh daripada perkataan. Kadang-kadang perbuatan itu mewakili 1000 kata-kata yang tidak bisa kita ungkapkan. Ya. Kadang kita ingin menegur seseorang, kita tidak enak menegur orang. Ya. Kemudian kita mencontohkan kepadanya perilaku yang baik. Ya. Kadang-kadang dengan contoh kita tersebut terungkap yang 1000 kata tadi yang tidak bisa kita contohkan, tidak bisa kita ungkapkan, bisa kita wakilkan dengan perbuatan kita. Ya. Maka inilah pentingnya suri teladan, contoh akhlak ya. Karena akhlak itu luar biasa. Ya. Karena dia bisa mempengaruhi orang. Orang itu melihat kita Bapak Ibu dengan akhlaknya. Ya. Kita orang itu kita belajar di majelis ilmu atau belajar di kampus, belajar dimanapun, orang tidak bertanya inti belajar apa di kampus, apa yang antum pelajari, apa saja bukunya Anda. Yang dilihat orang adalah akhlak kita, ibadahnya gimana, sholatnya tepat waktu apa tidak, orang ini ketemu orang salam apa tidak, apakah kalau ketemu orang sering sakit gigi, tidak mau senyum, apakah ketemu orang dia ini salam, ceria, ataukah dia suka membantu orang. Itu yang dilihat orang. Orang masyarakat itu sangat simpel menilai orang itu. Ini suka salam, suka bantu orang, ini orang bagus. Itu simpel saja penilaian masyarakat. Ini orang ini sholat 5 waktu, salam, suka membantu, ada orang kesusahan ini bantu, maka ini orang baik pasti. Maka simpel orang itu menilai. Melihat orang ini kadang mau salam, kadang mau tersenyum, jarang sembahyang, misalnya 5 waktu, ini pasti ada orang bagus. Orang itu sangat simpel menilai orang. Maka jangan sampai sesimpel ini kita nggak bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Dan ini salah satu yang ini diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau banyak membentukkan dalam perbuatan. Contohnya dalam perkara sholat. Beliau mencontohkan dalam perbuatan beliau. Kata beliau waktu sholat di antara 2 waktu ini dengan dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya waktu sholat subuh itu semenjak terbit fajar sampai munculnya matahari, terbitnya matahari. Adapun hadis ini bukan menjelaskan tentang akhir waktu sholat subuh. Hadis ini bukan menjelaskan tentang akhir waktu sholat subuh. Artinya, kalau seandainya langit mulai terang, itu bukan berarti terakhir waktu sholat subuh. Karena ada hadis yang sangat jelas yang menjelaskan kepada kita terakhirnya waktu sholat subuh tersebut ketika terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari maka masih dikatakan dia masih masuk dalam waktu sholat subuh. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, beliau ingin menjelaskan waktu yang afdal, waktu yang bagus dilaksanakan sholat subuh, yaitu dari terbit fajar sampai pagi tersebut mulai terang. Inilah waktu yang afdal, yang bagus dilaksanakan sholat subuh. Adapun setelahnya boleh tidak dilaksanakan sholat subuh? Boleh. Sebelum terbit matahari. Selama matahari belum terbit, maka selama itu pula masih masuk waktu sholat subuh. Kemudian, bagaimana kita mengetahui terbit fajar?
Bagaimana seseorang mengetahui waktu terbit fajar? Para ulama ya menjelaskan ya tata cara ya bagaimana seseorang mengetahui terbit fajar. Para ahlul ilm mengatakan bahwasanya fajar itu ada dua, fajar yang pertama atau fajar yang kedua. Fajar yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya. Fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq, ya. Fajar yang kedua ini ya disebut inilah yang dikatakan dengan masuknya waktu sholat subuh. Ya, fajar kedua inilah yang dikatakan masuknya waktu sholat subuh. Fajar shadiq ini ya itu cahayanya itu ya memanjang ya dari utara ke selatan. Ya, jadi cahayanya itu memanjang dari utara ke selatan. Beda dengan fajar yang pertama atau fajar kadzib ini. Dia cahayanya memanjang dari timur ke barat, ya. Dari timur ke barat. Kita mana? Kita barat di mana? Ya, ya. Kiblat saja patokannya. Kiblat itu adalah barat. Berarti timur di sana. Maka fajar kadzib itu ya, dia memanjang ya dari timur ke barat. Ya, dari timur ke barat. Lawannya apa? Fajar yang kedua. Dia memanjang dari utara ke selatan. Ya, ini perbedaan yang pertama. Ya, agar orang tahu ini fajar kadzib apakah fajar shadiq. Yang kedua, ya, cahayanya itu tidak lama. Cahaya fajar pertama itu tidak lama. Dia akan hilang, ya. Karena terhalang dengan dia tidak akan lama, cuma sebentar, ya. Berbeda fajar shadiq ini, fajar kedua, cahayanya makin terang terus. Makin bertambah waktunya makin terang, ya. Kemudian kata para ulama, ya, fajar pertama ini cahayanya ya tidak bersambung dengan ufuk, ya, karena terhalangi oleh kegelapan. Berbeda dengan fajar shadiq ini, cahayanya bersambung sampai ufuk, ya, karena tidak terhalangi oleh kegelapan. Maka ini cara membedakannya. Nah, tetapi para ulama itu berselisih dan sampai sekarang terjadi perselisihan tersebut. Cara menentukan fajar shadiq itu seperti apa? Apakah fajar shadiq itu ditentukan dengan sudah muncul sedikit cahaya putih, ya, ataukah dengan cahaya yang begitu menyebar, ya, cahaya merah yang menyebar? Ini yang terjadi khilaf. Ini yang menyebabkan terjadi perbedaan kadang-kadang di sini terlebih dahulu, di sini agak terlambat. Intinya, ya, selama itu dikatakan fajar shadiq, maka disitulah masuk waktu sholat subuh. Kemudian di hadis ini dijelaskan bahwasanya ya, Nabi SAW sholat sampai di waktu yang agak terang. Ya. Ada hadis berikutnya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW sholat dalam kegelapan, ya, dalam waktu yang sangat gelap. Kita baca, nanti kita jelaskan bagaimana menggabungkan dua hadis ini. Berkata Imam Malik, haddatsana Abu Mus'ab, qala haddatsana Malik an Yahya ibn Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat in kana Rasulullah sallam la yusalli as-subha fayansarifu an-nisa mutalaffi'at bimurutihinna ma yu'rafna min al-ghalas. Berkata Abu Mus'ab, telah diberitakan kepada kami dari Imam Malik, dari Yahya ibn Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau selesai sholat subuh, maka para wanita-wanita mereka pun pulang, ya, dengan menutupkan kain ke tubuh mereka, ya. Ma yu'rafna minal ghalas. Di antara mereka tidak saling kenal karena saking gelapnya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW beliau sholat subuh agak gelap. Ya, kenapa? Dijelaskan di sini karena di antara wanita tersebut tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Karena kita tahu zaman dulu itu kedada lampu. Ya, kedada lampu, ya, tidak ada pencahayaan. Ya. Sehingga ya, ketika matahari belum terbit, ketika belum terang, orang tidak tahu siapa yang duduk di sampingnya. Siapa yang sholat bersamanya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu yang dikerjakan Nabi SAW sholat subuh itu agak agak gelap, ya. Di sini para ulama berselisih, ya. Bagusnya sholat subuh itu dilaksanakan apakah di awal waktunya
ketika sudah mulai masuk fajar itu? Apakah ketika sudah terang, agak terang? Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, kata Nabi SAW, asfiru bisubhi. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian sholat subuh dalam waktu yang dalam keadaan agak terang. Kata Nabi SAW, kullama asfartum fahuwa a'zamu lil ajar. Semakin terang, kata Nabi SAW, semakin besar pahalanya. Ya, semakin dia terang, semakin dia besar pahalanya. Di sini para ulama berselisih. Apakah kita bagusnya itu diakhirkan waktu sholat subuh tersebut, mendekati ya terang, ataukah kita melaksanakannya di awal waktunya? Kata para ulama, pada asalnya sholat subuh itu dilaksanakan di awal waktunya. Ketika sudah masuk fajar shadiq itu, maka pada asalnya waktu sholat subuh itu dilaksanakan di awal waktunya. Adapun hadis ini ya tidak menjelaskan, tidak dimaksudkan agar sholat subuh itu dilaksanakan di waktu agak terang, tidak. Tetapi maksud Nabi SAW asfiru bisubhi artinya dipanjangkan bacaannya. Dipanjangkan bacaan sholat subuh tersebut sampai agak terang. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beliau membaca Al-Quran jadi imam sholat subuh, beliau panjang bacaan beliau. Bacaan beliau panjang. Ya. Maka sunnahnya di sholat subuh tersebut dipanjangkan bacaannya. Ya. Maka tidak apa-apa seseorang mempanjangkan bacaannya di waktu sholat subuh. Ya. Jangan kadang-kadang orang tersebut, sebagian orang itu kadang-kadang suka imamnya yang baca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu binnas. Ya. Ya, ini imam yang digemari. Ya. Pokoknya ini imam membaca Qul huwallahu sama An-Nas ini sudah yang paling top dah. Ya. Kalau imamnya sudah membaca Sabbisma bikal alaq, ini panjang, ya. Atau membaca surah Al-Baqarah, ya di awal surah Al-Baqarah ini bacaan panjang. Maka sunnahnya kita harus memposisikan sholat itu sesuai dengan sunnah. Ya. Nabi SAW memanjangkan bacaannya di waktu sholat subuh. Bacanya 2 juz kayak apa Ustaz? Ya jangan juga pulang. Ya tapi bacakan panjangkanlah daripada bacaan di waktu sholat Isya. Ya. Kalau kita membaca Isya ya agak panjang, maka bacaan sholat subuh itu lebih panjang daripada sholat Isya. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan asfiru bisubhi. Ya. Bahwasanya panjangkan bacaan tersebut. Ketika kalian keluar di sholat subuh tersebut, matahari mulai agak agak cerah, ya, agak terang. Ya. Ini yang dimaksudkan sehingga tidak bertentangan. Jadi sholat subuh itu tetap dilaksanakan di awal waktunya. Kemudian di hadis ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita tentang bolehnya wanita itu melaksanakan sholat. Ya. Di sini para sahabiat mereka sholat subuh bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwanya tidak dilarang wanita itu pergi untuk melaksanakan sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah untuk melaksanakan sholat. Para ulama berselisih, apakah wanita itu ketika dia sholat berjamaah dapat pahala berjamaah ataukah tidak? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, wanita ketika sholat berjamaah dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Pahala berjamaah itu khusus hanya bagi laki-laki. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, Nabi mentansis ya bahwasanya pahala berjamaah itu hanya bagi laki-laki. Ya, makanya Nabi SAW disebutkan ya sholatul rajul ya fi masjid afdal salatuhu fi suqihi. Salatnya seorang laki-laki di masjid itu lebih afdal daripada salatnya di rumahnya. Maka Nabi sesering ya pahala 27 derajat, pahala 25 derajat itu sering Nabi SAW kaitkan dengan pahala laki-laki. Kenapa? Karena asalnya afdalnya wanita itu salatnya di rumahnya, bukan di masjid. Makanya besar pahala salat seorang wanita itu adalah besar pahalanya dan salat di rumahnya, bukan di masjid. Tetapi ketika mereka salat di masjid, maka tidak boleh dilarang. Ya, tidak boleh dilarang, diperbolehkan bagi mereka. Terlebih-lebih lagi kalau seandainya di masjid tersebut ada kajian. Maka ini bisa jadi ya, salat bagi mereka di masjid dari sisi ini lebih afdal. Ketika mereka di dalam masjid mendapatkan ilmu, belajar agama misalnya, maka dari sisi ini bisa jadi dia salat di masjid lebih afdal. Kalau seandainya di rumah kadang-kadang mungkin agak telat salatnya ya, tidak belajar, tapi ketika dia di masjid
dia menuntut ilmu, dia belajar tepat waktu, maka bisa jadi dari sisi ini sholatnya lebih afdal ketika dia sholat di masjid. Tetapi secara asal wanita itu lebih afdal sholatnya adalah di rumahnya, karena dia akan terhindar dari berbagai macam fitnah. Ya, semakin wanita itu terhindar dari berbagai macam fitnah, maka semakin bagus. Ya. Makanya para ulama mensyaratkan ketika wanita keluar dari rumahnya pergi ke masjid, harus dia menghindari berbagai macam fitnah. Makanya sahabat di sini, kalau Anda perhatikan hadis ini, bahwasanya sahabat di sini apa? Mereka sahabat di sini, mereka ya dalam keadaan gelap, mereka apa? Mereka selimuti wajah-wajah mereka dengan kain agar mereka apa? Betul-betul menjaga aurat mereka. Ya. Kadang-kadang orang zaman sekarang pakai cadar, butuh cadar lagi. Ya. Kenapa? Karena cadarnya malah bertambah jadi apa? Makin menarik kaum pria. Ya. Cadarnya kupu-kupu lah, ya, belalang lah, macam-macam. Ya. Maka sehingga menarik perhatian apa? Kaum pria. Maka ini keliru ya cara berpakaian semacam ini. Walaupun dia tertutup ya, tetapi kadang-kadang ya berhias di dalam bajunya. Ini salah ya. Makanya cadar zaman sekarang kadang-kadang sebagian wanita itu butuh cadar lagi ya. Kenapa? Karena ini menarik ya. Pada asalnya wanita itu disuruh dia bagaimana dia keluar dari rumahnya pakaiannya tidak menarik kaum pria. Baik. Bapak Ibu, kita ambil satu hadis lagi ya. Haddatsana Abu Mus'ab قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. Berkata Abu Mus'ab, telah diberitakan kepada kami dari Malik, dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar, dari Busur ibn Sa'id, dari A'raj, ya, mereka semuanya meriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan rakaat dari asar, dari sholat asar, sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Hadis ini Bapak Ibu, hadis yang sahih. Dan ini hadis yang sangat banyak faidahnya. Hadis ini berbicara tentang kapan seseorang dikatakan dia mendapatkan sholat. Ya. Para ulama mengatakan, seseorang dikatakan dia mendapatkan sholat asar ketika ya dia mendapatkan satu rakaat penuh. Mendapatkan satu rakaat penuh. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan satu rakaat penuh, maka dia tidak dikatakan mendapatkan sholat asar atau sholat fardu. Contoh misalnya, saya sholat subuh, kesiangan bangunnya. Tinggal waktunya itu palingan tinggal 30 detik lagi misalnya, terbit matahari. Tidak cukup dalam waktu 30 detik ini saya mendapatkan satu rakaat. Maka sholat yang saya kerjakan itu bukan sholat secara ada, tetapi saya sebetulnya saat itu sedang melakukan mengqadha sholat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sholat satu rakaat. Karena waktunya tidak cukup. Sebagian ulama mengatakan rakaah di sini, kata rakaat di sini, kata rakaah di dalam hadis ini adalah juz'un minas sholat. Waktu dari sholat. Walaupun tidak sampai satu rakaat, yang penting sempat bertakbiratul ihram, ya, waktunya belum habis, walaupun tidak sempat dapat satu rakaat, maka dia dikatakan dapat sholat. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, makna rakaah di sini adalah satu rakaat. Bukan apa? Juz'un minas sholat. Waktu dari sholat, tapi yang betul ada satu rakaat. Maka konsekuensi kita menerjemahkan ini maka berdampak pada masalah-masalah yang lain. Contoh, seseorang ketika sholat berjamaah, berjamaah, imamnya di tasyahud akhir. Saya datang masbuk, imamnya sudah di tasyahud akhir. Saya takbiratul ihram. Apakah dikatakan saya itu dapat sholat berjamaah ataukah tidak?
Konsekuensi kita katakan ini, kata rakaah ini adalah 1 rakaat, maka dikatakan orang tersebut tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, jika dia datang, imamnya sudah di rakaat terakhir. Maka konsekuensinya orang tersebut tidak mendapatkan apa? Pahala sholat berjamaah. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya makna rakaah di sini adalah juz'un minas shalah, maka orang yang mendapatkan imam lagi di tasyahud akhir, maka dia dikatakan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ini satu, ya. Dampaknya ketika kita maknai rakaah. Dampak yang kedua adalah ketika sholat Jumat. Antum ketika sholat Jumat datang, ya, imamnya lagi sujud di rakaat kedua atau lagi i'tidal di rakaat kedua. Maka bagi orang ia mengatakan bahwasanya dia mendapatkan sholat Jumat, juz'un minas shalah, maka dia cukup melaksanakan 2 rakaat saja. Tapi bagi yang mengatakan dia tidak mendapatkan rakaat, dia tidak mendapatkan sholat Jumat dalam hal ini, maka dia harus melaksanakan sholat Jumatnya berapa? 4 rakaat. Ya. Diganti dengan sholat zuhur. Karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya. Lain hanya dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat berarti cukup dia tambah 1 rakaat. Tapi kalau sama sekali dia tidak mendapatkan, ya, maka dia ganti sholat Jumatnya mendapatkan apa? 4 rakaat. Kemudian ukuran 1 rakaat itu seperti apa? Di sini juga para ulama berselisih. Dikatakan orang dapat 1 rakaat itu seperti apa? Ketika dia berjamaah. Para ulama mengatakan ukuran dapat 1 rakaat itu ada sebagian para ulama adalah sebelum rukuknya imam. Dan ini pendapat Imam Bukhari. Kalau kita imamnya belum ruku, kita masih mendapatkan imam dalam keadaan berdiri dalam sholat, baru mendapatkan 1 rakaat kata Imam Bukhari. Sebagian ulama lain tidak. Mendapatkan 1 rakaat selama mendapatkan ruku bersama imam. Ya. Maka ya terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi yang rajih dalam masalah ini adalah selama dia mendapatkan ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat, ya. Adapun ya dalil Imam Bukhari, kata beliau, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kalian ketika melaksanakan salat. Sedangkan orang ini ketika dia ruku tidak dalam keadaan berdiri bersama imam. Kata kita ini adalah pengecualian, ya. Adanya hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Di antaranya adalah hadis Abi Bakrah. Seorang sahabat telat datang, dia ruku di belakang shaf. Ya, Nabi ketika ruku dia ruku sebelum masuk shaf. Dia ruku di sana. Kemudian dia jalan ke depan. Takut dia ketinggalan apa? 1 rakaat. Kemudian setelah selesai, Nabi SAW tidak menyuruh sahabat ini untuk mengulangi atau menambah sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang ruku bersama imam, itu dia mendapatkan 1 rakaat. Kemudian, ruku seperti apa yang dapatkan 1 rakaat? Ya. Seperti apa? Ya kadang-kadang kita dapat ruku, imamnya kadang-kadang posisinya dalam keadaan naik ke atas. Ya. Terus ruku yang mana? Seperti apa? Ya. Ruku seperti apa yang dapatkan bersama imam? Para ulama menjelaskan, ketika seseorang dia ruku, tangannya bisa menyentuh lututnya. Ketika di posisi semacam itu, ya, maka imamnya pada saat itu dalam keadaan bergerak ke atas, maka dia sudah mendapatkan ruku bersama imam. Ya, dan ini pendapat yang paling rajih kalangan para ulama. Tapi kalau kita masih mau ruku, imamnya sudah naik beriktidal, ya, maka ini dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Ya. Ini diantara dampak kita memaknai hadis man adraka raka'atan minal asr ini. Ya, makna rakaah di sini adalah 1 rakaat. Ya, 1 rakaat secara sempurna. Bukan maknanya juz minas shalah, bagian dari waktu salat. Taib. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silahkan kalau ada yang bertanya. Taib, silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan berkaitan dengan sebagian ulama mengatakan bahwa sholatnya perempuan tidak mendapatkan pahala berjamaahnya. Artinya yang sholat di masjid itu perempuan, Ustaz.
kecuali yang mereka menuntut ilmu. Sebagian orang Indonesia adakan start umrah dan berhaji. Apakah mereka juga tidak mendapatkan salat berjamaahnya di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram? Terima kasih. Ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, sedikit saya ralat ya tadi, mungkin membenarkan dikit. Tetap juga yang menuntut ilmu juga tidak mendapatkan pahala berjamaah, tapi bisa jadi dari sisi afdaliyah, dia bisa jadi afdal dia pergi ke masjid dari sisi menuntut ilmu. Nah, adapun salat wanita ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika seorang umrah ya, haji ya, salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana afdalnya bagi wanita? Di rumahnya apa? Di masjid, tetap di rumahnya. Karena Nabi SAW berbicara itu kepada wanita-wanita Ansar, ya, yang mana di situ ada Masjid An-Nabawi, ya, Masjid An-Nabawi. Tetapi kita katakan, ya, kalau mereka sholat di rumah, sholat di masjid, ya tidak ada masalah, ya tidak dilarang. Tapi kalau ditanya mana lebih utama, lebih afdal dia sholat di rumahnya atau sholat di punduknya, ya. Tapi tidak mengapa ya. Apalagi orang yang belum pernah datang, dia sekali-kali orang ingin lihat masjid, ya maka tidak mengapa. Ya. Makanya Nabi SAW tidak melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. La tana'u ima Allahi masajid Allah. Jangan dilarang wanita-wanita pergi ke masjid. Ya. Nanti ya ketimbang ulun pergi ke mall, baik ke masjid. Maka keliru ya, sebagian orang kadang-kadang keras terhadap istrinya ya, jangan pergi ke masjid, atau makanya melarang ya, termasuk ini ya, melanggar perintah Nabi SAW. Maka silahkan kalau dia mau pergi ke masjid, silahkan. Apalagi kata saya, ketika dia di masjid tersebut ya bisa menjaga sholatnya. Kalau dia sholat di rumah kadang-kadang tidak tidak tepat waktu ya. Kemudian di masjid, apalagi di masjid itu ada ta'lim ya. Maka bisa jadi dari sisi-sisi ini yang menyebabkan dia lebih afdal ketimbang dia sholat di rumahnya, karena ada faktor-faktor yang bisa melalaikan dia ketika dia sholat di rumahnya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Fadhal, silahkan. Hah? Ya. Ya. Nggih. Langsung kedua, ambil situ dulu terus ya. Silahkan nanti ganti-gantian. Kenapa Pak? Silahkan. Hmm. 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 Sodik atau Fajar Kadib. Ya. Ya. Itu aja pertanyaannya. Baik, fadhal. Bismillah. Ustaz, berkaitan dengan waktu subuh tadi Ustaz, hubungannya dengan sahur puasa Ustaz. Itu kan di beberapa masjid, misalkan di rumah kita Ustaz, ada bermacam-macam waktunya Ustaz. Nah, kalau misalkan patokannya tadi adalah Fajar Sodik, misalkan di sekitar masjid kita sudah azan, apakah kita bisa Ustaz sahur kita ini bisa kita perpanjang Ustaz? Karena mungkin Fajar Shodiknya masih belum muncul Ustaz. Iya. Gitu aja. Ya. Pertama, tentang masalah adzan. Adzan pertama itu di mana? Adzan pertama itu sebelum masuk Fajar Shodik. Ya, sebelum masuk Fajar kedua. Ya. Maka adzan pertama itu di sana. Karena adzan pertama itu menunjukkan bahwasanya seorang masih boleh makan dan minum. Kalau adzan kedua itu tidak boleh lagi seorang makan dan minum. Maka adzan pertama itu terjadi ya pada sebelum masuknya Fajar Shodik ya. Entah itu di Fajar Kadib, entah itu sebelumnya, yang jelas sebelum masuk waktu sholat subuh ya, semacam itu. Kemudian masalah ya terjadi perbedaan waktu, misalnya di masjid ya. Masjid ini agak cepat ya, di masjid ini agak lambat. Terus yang mana kita ambil ya? Maka pertama, kalau kita bisa membedakan antara Fajar Shodik dengan Fajar Kadib, maka kita berpatokan pada ilmu kita. Ya, berpatokan pada ilmu kita. Kalau kita bisa membedakan. Tapi kalau seandainya kita termasuk orang yang tidak bisa membedakan, tidak mengerti dalam hal ini, maka yang jadi rujukan adalah ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ya, apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau di Banjar ini ditetapkan misalnya waktu subuh sekian menit misalnya, ya, maka itu yang jadi patokan kita. Walaupun di samping rumah kita adzannya berdahulu, ya. Kadang-kadang Encak mau adzan itu kadang-kadang bisa jual lalai dia, ya. Melihat di jam, wah, nyapike jam 5 padahal jam 4 misalnya. Ya, ya. Ya kan bisa jadi ya semacam itu ya. Atau jamnya belum sempat diubah dan semisalnya. Kan bisa jadi kelalaian. Maka yang jadi patokan adalah yang dijadikan standar oleh pemerintah ya. Tapi kalau seandainya kita punya ilmu, paham ya, kita mengobservasi ya, mengetahui ya, maka berdasarkan ilmu kita, orang kembali kepada ilmunya. Tapi kalau dia tidak bisa, maka yang jadi rujukannya adalah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika itu adalah masuk waktu sholat subuh yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak boleh lagi kita makan dan minum. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang, wah ini kayaknya kecepatan, boleh aja lagi makan minum. Belum sempat lagi makan bingka nih. Ya. Maka ya ini tidak boleh ya kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu. Tapi kalau dia memiliki ilmu, mengetahui, bisa membedakan, maka tidak masalah. Ya, kembali kepada ilmunya. Tapi kalau tidak, maka yang jadi acuan adalah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Baik. Adakah lagi yang lain? Silahkan. Ya. Salat Nabi itu berjamaah. Ya, Nabi SAW itu salat selalu berjamaah. Dan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Makanya Nabi SAW hendak membakar rumah-rumah orang yang tidak salat. Ya, kenapa? Karena salat berjamaah itu wajib ya. Dan para ulama ya hampir ya, banyak para ulama menjelaskan tentang kewajiban salat berjamaah ini dengan berbagai macam dalil. Di antaranya dalil yang paling kuat adalah hadis Abdullah ibni Ummi Maktum ya, ketika minta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumah ya. Kemudian ketika Abdullah ibni Maktum ini berpaling, dipanggil kembali oleh Nabi. Kata Nabi, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar seruan adzan? Kata Abdullah ibni Maktum, iya. Fa'ajib, kata Nabi SAW, penuhi panggilan tersebut. Padahal uzur yang dikemukakan oleh Abdullah ibni Maktum itu uzur yang luar biasa. Kata beliau, saya ini buta wahai Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Pada saat itu banyak binatang buas. Kita aja kalau ada anjing nggak wani ke masjid. Ya, ini banyak binatang buas, serigala dan semacamnya. Kemudian banyak pepohonan-pohonan wahai Rasulullah. Ya, sehingga saya bisa terumpak apa macam. Walaupun dalam keadaan demikian, apa kata Nabi? Disuruh untuk apa? Menghadiri ke masjid. Ya. Kalau uzur Abdullah bin Maktum ini dipraktekkan kepada kita zaman sekarang, banyak kita mungkin sebuting aja uzurnya jelas karena mau ke masjid. Ya. Ini uzurnya sangat banyak sekali. Tetapi diwajibkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu lagi terakhir. Ada yang bertanya? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.